Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Iya, nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran, disiapkan dulu ya. Mana Waris? Ayo Waris, siapkan dulu nak. Gurunya saprak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya Allah, ya Tuhan hamba ilmu dan berilah pemahaman yang baik. Ya baik. Sekarang sebelum mulai pelajaran kita tanya dulu ya. Dari Sabang sampai sampai Merauke. Coba. 1, 2, 3 mulai. Dari Sabang sampai Merauke, belajar pulang absen dulu ya. Mana Nur Apika? Coba dihidupkan kameranya Apika. Mana Apika? Ada? Apika? Ada? Mana Fikri Firdaus? Ada, Bu. Fikri Firdaus. Iya. Siapa lagi? Semuanya hadir ya? Semuanya sudah hadir ya? Coba aktifkan kameranya. Iya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat pelajaran pada yang kemarin yang simbol-simbol sila Pancasila? Mana Fikri? Bisa dibacakan? Coba bacakan Fikri. Sila-sila Pancasila. Kemarin yang simbol Pancasila. Mana Fikri? Satu, ketuhanan yang Maha Esa, simbol bintang. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbol rantai emas. Tiga, persatuan Indonesia, simbol pohon beringin. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbol kepala banteng. Empat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbol padi dan kapas. Iya, selesai ya. Tepuk tangan dulu untuk Fikri Firdaus. Iya. Mana tepuk tangannya? Iya, terima kasih semua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat
Kalian buat Coba didengarkan videonya. Lihat. Sudah dilihat videonya? Boleh saksikan dulu videonya ya. hanya menguntungkan sebelah pihak. Kata yang baik hati sering dikelabui dan dimanfaatkan oleh si monyet demi kepentingan pribadinya. Tapi si katak selalu dapat memaafkan si monyet karena menganggapnya sebagai sahabat. Berbeda dengan sifat si katak, sifat si monyet sangat berlawanan. Monyet itu sangat licik, banyak akal, dan sangat rakus. Tak jarang dia dijauhi oleh teman-temannya karena sifatnya tersebut. Tapi memang sudah dasar dari wataknya, hal tersebut tidak membuat monyet itu sadar akan kesalahannya. Sebagaimana julukan yang disandangnya sebagai monyet yang rakus, monyet itu sangat senang sekali makan. Buah pisang adalah makanan favoritnya. Dia sering mencuri buah pisang di kebun Pak Tani. Tapi terakhir kali dia mencuri buah pisang, dia hampir tewas karena dikejar-kejar oleh Pak Tani yang ingin menangkapnya karena ulah nakalnya. Hingga pada suatu hari saat monyet itu tengah melamun sendiri, dia teringat pada kata sahabatnya. Dia berniat untuk mengajak sahabatnya tersebut untuk menanam buah pisang sendiri. Jika dia punya buah pisang sendiri,
tentu dia tak harus repot membahayakan dirinya hanya untuk mencuri buah pisang milik Pak Tani yang sangat galak. Akhirnya, dia pun menemui si katak yang tinggal di pinggir sebuah sungai. Ketika mendengar ide dari si monyet untuk mengajaknya menanam pohon pisang sendiri, si katak sangat senang dan menyambutnya dengan antusias. "Hai katak sahabatku, jika kita memiliki pohon pisang sendiri, tentu kita bisa tiap hari makan enak. Bayangkan lezatnya buah pisang yang sangat manis dan menggiurkan itu," kata si monyet merayu. "Wah, benar sekali idemu itu. Aku juga ingin sekali dapat memakan buah pisang. Tapi karena aku tak bais memanjat, aku tak pernah bais memakannya," kata si katak. "Kau tak usah khawatir sahabatku, jika kau tak bais memanjat, maka aku yang akan memanjat dan mengambilkannya untukmu," kata si monyet lagi. "Baiklah, kalau begitu mari kita mencari pohon pisang. Kita tunggu saja di tepi sungai ini, karena biasanya ada pohon pisang yang hanyut terbawa arus," kata si katak. Akhirnya mereka pun menunggu ada pohon pisang yang hanyut terbawa arus sungai. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ada sebatang pohon pisang yang terlihat mengambang terbawa arus. "Hai katak sahabatku, itu ada pohon pisang yang hanyut. Cepatlah kau berenang ke sana dan seret pohon itu ke pinggir sungai. Aku tak bisa mengambilnya karena aku tak bisa berenang," kata si monyet. Si katak pun mengikuti saran monyet temannya itu. Dia berenang ke tengah sungai dan menyeret pohon pisang itu ke pinggir sungai. "Sekarang kita tunggu lagi pohon pisang yang hanyut, agar aku dan kamu sama-sama memiliki satu pohon untuk ditanam," kata monyet. "Baiklah, kita tunggu saja di sini," kata si katak. Tapi setelah lama mereka menunggu, tak ada satupun pohon pisang yang dapat mereka temukan lagi. Hingga sore menjelang, tak ada lagi pohon pisang yang hanyut terbawa arus sungai. Sepertinya tak ada lagi pohon pisang yang hanyut hari ini. "Kalau begitu pohon ini biar aku bawa, dan kamu tunggu saja pohon pisang berikutnya esok hari," kata si monyet. "Ah, tidak bisa. Kan aku yang mengambil pohon pisang ini dari sungai. Jadi pohon pisang ini seharusnya menjadi milikku," kata si katak sedikit protes. Monyet pun mencari akal agar dia dapat menipu si katak demi keuntungan dirinya sendiri. "Baiklah kalau begitu. Agar lebih adil, bagaimana kalau pohon pisang ini kita bagi dua?" kata si monyet. Ide yang bagus. "Baiklah kalau begitu," jawab si katak. "Aku dapat bagian atas, kamu dapat bagian bawah," kata si monyet. Dia berusaha menipu si katak dengan memberinya bagian pangkal pohon. Karena dia berpikir pada pohon pisang yang berbuah adalah bagian atas. Jadi dia meminta bagian atas agar cepat berbuah. "Kok begitu? Kamu curang monyet. Yang berbuahkan bagian atas, bagaimana aku dapat bagian pangkal pohon? Mana mungkin bais berbuah?" tanya si katak. "Jangan khawatir sahabatku. Walaupun bagian pangkal, jika kau rawat dengan baik pasti juga dapat berbuah. Kan kita ini sahabat, mana mungkin aku menipumu," kata si monyet menjalankan siasatnya. Dan akhirnya si katak dengan berat hati menerimanya. Karena dia yakin bahwa sahabatnya itu tak mungkin menipu dirinya. Akhirnya,
Mereka berdua membawa bagian pohon pisang ke rumah masing-masing untuk mereka tanam. Dalam beberapa hari, pohon pisang yang ditanam oleh si monyet sudah layu dan mati. Tentu saja karena pohon pisang bagian atas tak memiliki akar dan tak bisa hidup. Berbeda dengan pohon pisang milik si katak, kini telah mulai bertunas dan keluar daunnya. 1 minggu kemudian, si monyet berkunjung ke tempat si katak. Dia berniat melihat tanaman pisang milik si katak, apakah mati seperti tanaman miliknya. Tapi si monyet sangat kaget ketika melihat tanaman si katak tumbuh dengan subur. Kini dia sadar bahwa dulu dia telah memilih bagian pohon yang salah, tapi sesal pun kini tiada guna. Dia pun mulai mencari siasat untuk dapat menikmati buah pisang milik si katak. Setiap 2 minggu sekali, si monyet berkunjung ke rumah si katak. Dia berdalih bertamu dan melihat hasil kerja si katak. Apakah sesubur pohon pisangnya? Padahal dia hanya berusaha melihat apakah buah pisang si katak sudah berbuah, sehingga dia dapat memetiknya. Hal tersebut dia lakukan secara berulang dan terus-menerus. Hingga pada suatu hari, akhirnya pohon pisang milik si katak sudah masak dan siap dipanen. Hai kawan, bagaimana kabar pohon pisangmu kali ini? Apakah sudah masak? Tanya si monyet. Wah, tepat sekali kau datang. Pohon pisangku sudah masak dan sudah waktunya untuk dipanen hari ini. Bagaimana dengan pohon pisangmu? Tanya si katak. Sama, pohon pisangku juga sudah masak dan sudah siap untuk dipanen. Rencananya besok mau aku petik, kata si monyet berbohong. Baguslah kalau begitu. Jika aku boleh minta tolong, maukah hari ini kau memanjatkan pohon pisangku? Karena aku tak bais memanjat, pinta si katak. Mendengar permintaan dari si katak, si monyet sangat senang. Karena hari ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu selama ini. Dia dapat makan buah pisang hingga puas. Tentu saja kata sahabatku, aku kesini memang untuk menolongmu. Kalau begitu, mari kita menuju pohon pisang milikmu, jawab si monyet yang licik itu. Mereka berdua kemudian menuju pohon pisang milik si katak. Dan dengan cepat si monyet yang rakus itu memanjat pohon pisang itu. Dan di atas pohon, monyet itu mulai memetik satu persatu buah pisang. Bukan untuk diberikan pada si katak yang dari tadi menunggu di bawahnya, melainkan dia makan sendiri di atas pohon. Wah, kau memang pandai menanam pisang kawan. Pisangmu ini terasa sangat manis dan lezat, teriak si monyet dari atas pohon. Hai monyet, kenapa kau memakan pisangku? Jatuhkan beberapa pisang untukku. Jangan kau makan sendiri di atas pohon, teriak si katak dari bawah. Hai katak kawanku, kau ini sangat bodoh. Kau ini katak, kau tidak makan buah, tapi kau makan serangga. Lebih baik kau pergi saja mencari nyamuk untuk kau santap. Biar buah pisang yang lezat ini aku saja yang memakannya. Karena buah lezat ini sayang sekali bila harus dibagi denganmu. Hahaha, jawab si monyet. Visit dongeng terbaru blogspot.com. Mendengar jawaban monyet yang seperti itu, si katak merasa sangat marah. Dia sangat kecewa pada si monyet yang selama ini dia anggap sebagai sahabat. Ternyata monyet itu sangat egois. Akhirnya si katak pun masuk ke dalam rumah dan mengambil alat untuk menebang pohon pisang itu.
Baiklah monyet rakus, habiskan saja semuanya. Aku tak butuh lagi pisang ini, maka pohon pisang ini akan segera ku tebang dan ku buang ke sungai. Kata si katak kemudian mulai menebang pohon pisang itu. Mendengar perkataan si katak, si monyet pun mempercepat makannya. Dia berpikir sangat sayang jika buah pisang yang lezat itu dibuang begitu saja di sungai. Dengan sekuat tenaga si monyet mempercepat makannya. Tapi karena kekenyangan, si monyet tak sanggup lagi memakan semua buah pisang itu. Tapi karena sifatnya yang rakus, dia tetap memaksakan diri untuk terus memakannya. Tapi sayang, sebelum dia selesai memakan semua buah pisang itu, pohon pisang sudah mulai oleng dan mulai roboh. Si monyet berusaha melompat untuk menghindar agar tak ikut jatuh dengan pohon pisang tersebut. Tapi sayang, karena kekenyangan dan kebanyakan makan, tubuhnya menjadi berat dan sulit untuk bergerak. Akhirnya, monyet itu pun terjatuh ke tanah bersama pohon pisang itu. Monyet itu pingsan karena tertimpa pohon pisang. Dan si katak meninggalkannya begitu saja tanpa mau menolong monyet yang serakah dan rakus tersebut. Tamat. Hikmah yang dapat kita petik dari cerita fabel dongeng anak katak dan monyet yang rakus di atas adalah sifat rakus dan serakah bukanlah hal yang baik. Karena sifat tersebut akan merugikan diri sendiri di kemudian hari. Karena sifat tersebut dapat membuat diri kita suka menipu orang lain dan bersikap egois. Sehingga banyak teman-teman yang akan menjauhi kita sehingga kita tak lagi memiliki teman dikala kita membutuhkan mereka. Iya, sudah ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu dongeng? Siapa mau jawab? Siapa mau jawab? Apa itu dongeng? Apa itu dongeng? Apa itu dongeng? Coba. Cerita apa? Dongeng adalah cerita hoaks. Yang benar, dongeng itu adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Yang benar, dongeng itu adalah cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Iya. Nah, sekarang kita coba kerjakan LKPD yang Ibu kirim tadi. Nah, sekarang yang pertama, siapa mau? Yang pertama tadi yang Ibu kirim di grupnya, nomor 1, bagaimana karakter siapa yang berperan dalam tokoh dalam katak dan monyet, siapa yang berperan? Coba dikerjakan dulu semua. Pertama tadi Ya, yang kerjakan dikirim ya. di grupnya, Coba satu dikerjakan. bagaimana karakter siapa yang berperan dalam katak dan monyet. Ya, silakan.
Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan. Silakan. Silakan kerjakan. Kalau tidak, bilang sama ibu ya. Kalau sudah. Silakan kerjakan. Silahkan dikerjakan, Sakina. Ya. Sudah. Silakan. Ya, yang ibu kirim tadi, yang ibu kirim tadi LKPD. Yang pertanyaannya, siapakah yang berperan dalam cerita dongeng katak dan monyet? Ya, silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjakan. Berikan apa yang ada di dalam kotak Oh, dan sudah selesai, Sakina? Sudah selesai, Sakina? isi cerita kotak dan sudah, Bu. Siapa yang mau duluan? Sakina dulu atau siapa dulu? Siapa dulu yang mau? Kotak Kita mau. lalu dimanfaatkan Aisyah dulu. dengan ketentuan Aisyah? monyet itu sangat Sudah, Aisyah? akal dan takut bentak tani. Silakan, siapa yang mau duluan? Ya, kau dulu, siapa namanya? Waris dulu, ayo Waris. Dikejar oleh tani Suaranya. pohon pisang. Belum. Yang ada dalam Yang lain didiamkan suaranya. Silakan. Silakan. ada dalam kotak dan monyet. Ya, coba sebutkan. Ya, Ya, kotak dan silakan. monyet. Nomor 2 lagi Kotak apa? dan monyet. Nomor 2. Kita kotak dan monyet. Ya, coba Nomor dijawab. 2. Ya, terus. Coba dijawab dulu. Coba dijawab dulu. Siapakah yang sudah? Apakah yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Apakah yang sudah? Aisyah sudah? Aisyah? Kita Sudah, Aisyah? Siapa yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Silahkan, siapa yang sudah? silahkan. Siapa yang sudah?
Ibu. Ya, silahkan Sakina. Silahkan Sakina. Nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3. Bacakan. Bacakan. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam katak dan monyet. Ya, silakan. Silakan. Katak dan monyet. Apa itu cerita monyet? Katak selalu ada monyet. Baginya. Monyet itu memiliki banyak akal karena dia dari tani. Terlibat pada pekerjaan membuat industri, pintu, kursi, meja, dan lain-lain. Berbuat kegiatan ekonomi di lingkunganmu dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkunganmu. Meskipun bertani, berdagang, dan sebagainya. Iya. Siapa lagi yang mau? 1 sampai 3 saja dulu. Siapa yang mau? Mana Pika? Mana Pira? Iya, jadi saya simpulkan ya. Yang ada dalam tokoh dongeng katak dan monyet adalah katak dan juga monyet. Isi ceritanya tentang dua orang yang bersahabat, tapi mereka ada yang egois, ada yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Misalnya siapa di sini yang tokoh yang jahat? Mari jawab. Siapa yang jahat? Coba diaktifkan suaranya, nah. Monyet. Monyet. Siapa yang baik? Monyet. Coba diaktifkan suaranya, nak. Kita bisa belajar dari dongeng ini supaya kita tidak boleh Takut. kemudian Kemudian boleh apa lagi? Tidak boleh bohong, tidak suka bohong. Kita bisa belajar dari dongeng ini. Jadi dongeng ini ada tokohnya yaitu katak dan monyet. Kemudian nah sekarang ada bacaan yang ibu kirim di WA-nya. Pak Said, siapa mau baca? Pak Said, tentang Pak Said, tentang Perkutut Gayus. Siapa mau baca? Mbak. Ya silakan diaktifkan dulu suaranya sayang. Pak Said adalah yang agam. Beliau seorang pengrajin kayu, terdapat berbagai jenis barang yang Pak Said hasilkan, contohnya seperti lemari, meja, kursi, pintu, jendela, dan lain-lainnya. Untuk dapat menghasilkan berbagai barang tersebut, beliau harus melewati beberapa tahap. Pertama, Pak Said membeli kayu, kemudian kayu tersebut dipotong dan dibentuk sesuai pola yang diinginkan. Kayu yang telah dipotong tadi dihaluskan, kemudian dicat. Barang-barang yang hasil
kerajinannya di toko mebel yang ada, juga menjualnya ke mancanegara macam kayu hasil kerajinan Pakaian udah terkenal karena kualitas dan keindahannya. Iya, sudah. Jadi coba dikerjakan LK yang Ya Ibu sudah. kirim Jadi di WA-nya nomor 1 dan 2. kerjakan Kerjakan dulu. LK yang Ibu Ya, silakan. Kalau sudah angkat tangan. Kalau sudah, silakan kerjakan kalau dulu sudah nomor 1 dan 2. ya, dulu Silakan Apika dikerja dulu. silahkan aplikasi. Ibu, Sudah, Sakinah? Sudah, Ibu, Ya, silakan dibacakan ya silakan di pekerjaannya. Nomor 1 dan 2. 1 dan 2. Silakan, Nak. apa yang terlibat Silahkan, Nak. rajin kayu, Terus lagi. membuat lemari, Terus dan lain. Hmm. Nomor 2, sebutkan kegiatan ekonomi di lingkungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkunganmu. Berkebun, bertani, berdagang, dan sebagainya. Iya, ada apa? iya, ada apa? Ada petani, petani, ada dan sebagainya. Siapa lagi yang lain? Yang sudah? Siapa, Nak? apa, Nak? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Sudah? Sudah? Aisyah sudah? Aisyah sudah? Iya, Bu. Ya. Silakan dibacakan Silahkan jawabannya. dijawab. Nomor 1 dan 2. Silahkan Aisyah. Silahkan Aisyah. Sebutkan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkunganmu. Berkebun, bertani, berdagang, dan sebagainya. Iya. Sudah? Sudah? Yang lain lagi, yang Yang lain lagi, yang nomor 1 bisa dijawab, nomor 1 bisa dijawab. mana? Mana yang lain? Mana yang lain? Fikri, sudah? Fikri, sudah? Siapa yang sudah? Sudah Aisyah, sudah Sakinah, siapa Apa lagi? yang sudah? Sudah Aisyah, sudah mana?
Ya, silahkan diaktifkan suaranya yang mau menjawab. Pekerjaan apa yang terlibat pada pekerjaan pengrajin kayu? Pengrajin kayu. Sebutkan kegiatan ekonomi di lingkunganmu yang dapat meningkatkan kesejahteraan di lingkunganmu. Petani, berkebun, dan lain-lainnya. Iya. Jadi banyak sekali pekerjaan di sekitar kita yang dapat meningkatkan kesejahteraan kita. Karena kita tinggal di kampung, jadi rata-rata pekerjaan di sekitar kita itu adalah petani. Petani apa biasa di kampung kita? Coba aktifkan suaranya. Berkebun. Iya, apalagi? Apalagi selain berkebun? Petani. Iya. Iya. Baik ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Tentang dongeng. Dongeng anak dan monyet. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa kita dalam berteman itu harus jujur. Terus apa lagi? Tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Nah, kemudian dari bacaan itu kita juga belajar bahwa dalam pengrajin kayu itu banyak sekali pekerjaan yang dilibatkan. Ada yang merajin kayunya juga, terus ada yang memotong pohonnya, ada yang mengangkat ke rimba juga, jadi ada sopirnya dan lain-lain sebagainya. Nah, siapa yang bisa simpulkan pelajaran kita hari ini yang Ibu simpulkan tadi? Coba, siapa yang bisa? Mana ketua kelasnya bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, jadi Ibu ulangi ya. Hari ini kita belajar tentang dongeng ontak dan monyet. Jadi kita bisa belajar hal-hal baik, kita harus jujur, harus rajin membantu orang lain. Nah, kemudian dalam bacaan Pasaid tentang pengrajin kayu banyak sekali pekerjaan yang terlibat di dalamnya, yaitu pengrajin kayu sendiri, kemudian sopir, kemudian apa lagi? Siapa yang mau jawab? Iya, banyak sekali ya. Jadi untuk penilaiannya Ibu kirimkan di grup ya. Ibu kirimkan di grup dan sebentar bisa dikirim di grup pribadinya Ibu, di WA pribadinya Ibu ya. Nah, sekarang hari ini kita tutup dulu pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu sampaikan, rajin belajar ya. Tetap menjaga kesehatan di rumah, kemudian rajin mencuci tangan dan memakai masker dan menghindari kerumunan. Ya, baiklah Ibu tutup hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan dulu.